bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan insyaallah rangkaian aktivitas kita dari bangun sampai ke masjid ini dilanjutkan dengan kajian minggu subuh, termasuk dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sehingga aktivitas ini tercatat dalam bentuk amal soleh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi kajian kita subuh pada kali ini masih melanjutkan pembahasan pertemuan bulan lalu terkait dengan fitrah manusia. Pertemuan yang pertama sudah kita bahas betapa pentingnya kita menjaga fitrah, menjaga kesucian jiwa kita, karena ketika kita lahir ke dunia ini, kondisi jiwa kita, kondisi raga kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Maka kalau kita ingin selamat saat kembali lagi kepada Allah, jiwa yang suci tadi itu juga harus dalam keadaan bersih. Kalau kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, maka nanti Allah siapkan tempat untuk kita bersih-bersih. Cuman sesaro bersih-bersih setelah kembali, bersih-bersih di akhirat nanti itu sengsara kita. Nama tempatnya neraka. Kita dibersihkan ada dengan cara dibakar, ada dengan cara ditusuk sate, ada dengan cara direndam di kolam renang. Enak kalau kolam renangnya itu airnya bersih. Ini kolam renang dengan air darah bercampur nanah sampai betul-betul bersih kita. Ya, satu hari setara dengan 1000 tahun. Andai 5 tahun jatah kita dibersihkan di neraka, kali-kali saja berapa lama kita menderita. Tapi insyaallah asal yang bersangkutan ahli tauhid masih memegang kalimat la ilaha illallah ketika kembali, hanya jiwanya dalam keadaan kotor, masih ada peluang untuk keluar dari tempat pembersihan. Hanya saja nanti ketika yang bersangkutan sudah keluar dari neraka, keadaan tubuhnya itu sudah gosong, sudah hitam. Makanya nanti disiapkan sungai untuk tempat mandi orang-orang yang sudah selesai disiksa di neraka. Tubuh mereka itu semuanya dalam keadaan hitam. Setelah dimandikan, baru mereka dapat kembali normal seperti manusia biasa. Baru nanti mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, karena mereka merupakan ahli tauhid atau ahli la ilaha illallah. Karena Nabi memberikan kabar gembira kepada kita semua, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Ya, masuk surga. Hanya saja masuk surga ini ada yang
langsung, ada yang transit. Bapak Ibu udah masuk surga langsung atau jadilah Pak Ustaz, yang penting masuk surga dulu tuh. Ya, tentu kita berharap kita termasuk golongan yang masuk ke dalam surga tanpa lewat transit di neraka. Itu kendali. Cuma syaratnya kalau ingin masuk surga langsung tanpa transit di neraka, pastikan saat kita kembali kepada Allah nanti, roh kita, jiwa kita sudah dalam keadaan bersih, tidak ada lagi noda kotoran dosa yang menempel padanya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan kita semua, tidak ada manusia suci. Tidak ada manusia suci. Kenapa tidak ada manusia yang suci, yang tidak pernah berdosa? Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, tidak berbuat khilaf. Itu pasti. Kullu bani Adam khata'. Asal dia manusia pasti berbuat salah. Hanya malaikat saja yang tak pernah berbuat salah. Ya, malaikat itu kan suci, tidak pernah sekalipun semenjak dia diciptakan sampai nanti kiamat, tidak sekalipun malaikat itu berbuat salah, sehingga tidak ada dosa malaikat. Sementara manusia pasti ada berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kesalahan, kehilafan inilah yang membuat jiwa kita itu tidak lagi dalam keadaan bersih, sehingga setiap kesalahan yang kita perbuat itu kan berpengaruh terhadap hati kita yang suci tadi itu. Innal 'abdal mu'min idza adnaba dzanban nakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika berbuat suatu kesalahan, suatu dosa, maka akan menempel satu bintik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula minha qalbu. Ketika dia segera bertaubat, berhenti berbuat dosa, beristighfar kepada Allah, maka noda hitam yang menempel tadi akan kembali bersih. Maka dari itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mengetahui sarana yang disiapkan oleh Allah untuk kita gunakan dalam rangka membersihkan kotoran yang sudah terlanjur menempel di jiwa kita masing-masing. Kotoran ini tidak mungkin bisa kita hindari. Hanya saja Bapak Ibu, target kita jangan sampai kotoran yang menempel itu kotoran yang membuat kumuh jiwa kita. Apa yang menyebabkan jiwa kita kumuh? Tentunya kotoran-kotoran yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa besar. Kalau kita belum mampu berhenti dari berbuat dosa besar, sulit kita membersihkan kembali jiwa. Tapi ketika kita sudah mampu mengkat stop dosa besar, insya Allah mudah membersihkan kotoran debu yang menempel di jiwa kita masing-masing. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Saya berhusnuzon semua Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ini untuk masalah dosa-dosa besar telah selesai. Ibu-ibu ada yang minum bir, masih ada yang minum bir, Ibu? Tidak ada lagi ya. Nah, bapak-bapak ini saya yakin tidak ada lagi yang masih minum tua. Pas pesta di rumah tangga malam, ya ikut program, ikut minum tua. Sudah selesai gitu kan? Ya, sudah selesai gitu. Nah, termasuk misalkan kita
Tidak ada lagi juga kan? Ya, makanya insya Allah untuk urusan dosa besar mudah-mudahan kita sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai dosa besar, tinggal lagi ngurus dosa kecil. Pertanyaannya, apakah kita ini mampu menjaga diri dari sekarang sampai mati tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa kecil? Agaknya tidak. Sulit kita menghindari dosa kecil. Kalau dosa besar, insya Allah mampu. Ya, bisa. Karena memang itu ibaratnya yang pokok yang harus kita jaga. Tetapi untuk dosa kecil ini agak berat kita meninggalkannya. Oke lah, secara sengaja mampu kita berhenti. Kadang-kadang dosa kecil ini Bapak Ibu, ya bisa saja kita dapati dengan ketidaksengajaan kita. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak berbicara, hanya prasangka, tiba-tiba kita mendapatkan dosa. Dan dosa yang kita dapatkan itu dosa cuma-cuma lagi. Ya, contoh yang memungkinkan kita dapat dosa cuma-cuma tanpa lewat telinga, tanpa lewat ucapan, tanpa lewat perbuatan. Ya, suatu ketika kita berpapasan dengan seseorang, sudah kebiasaan kita, apalagi bertemu dengan orang yang kita kenal, kalau berpapasan itu kan sering senyum kan, dan memang itu anjuran agama kita. Dan perbuatan senyum itu tercatat sebagai perbuatan yang baik. Senyum saja kita itu sudah dihitung sedekah, dan itu tercatat sebagai amal pahala kita. Kita ini sudah terbiasa bertemu dengan orang lain, baik kenal maupun tidak kenal, kita senyum. Nah, suatu ketika kita jalan di trotoar, tiba-tiba berpapasan dengan seseorang dari jarak 5 meter, kita sudah senyum duluan karena sudah menjadi tabiat kita. Ketemu orang mudah senyum. Nah, itu pahala itu dicatat oleh malaikat raqib ya sebagai pahala karena dia sudah senyum bertemu dengan orang lain. Tiba-tiba jarak 2 meter orang yang di hadapan kita itu mencelimus. Aku mencelimus. Ya, paling muka nampak di situ, ya, mencibir lagi. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tadi kita sudah jauh-jauh senyum, lalu dibalas senyum kita itu dengan mencelimus, mencibir. Kira-kira sakit hati tak kita? Sakit hati kita kan? Akhirnya kita buruk sangka terhadap yang bersangkutan. Dasarnya punya akhlak. Senyum dibalasnya dengan mencibir. Siapa yang tidak sakit hati dicibir? Akhirnya itu menganggap yang bersangkutan tidak berakhlak. Ya, tidak berakhlak, senyum dibalas dengan cibiran. Cuma tidak terlalu karena kecapan. Hanya ya terbesit di dalam pikiran dan hati menganggap yang bersangkutan tidak berakhlak. Ya, tidak tahu diri. Ternyata yang bersangkutan itu senyum juga begitu. Lalu kenapa nyemerin wajahnya? Kebetulan Allah takdirkan dia juli. Orang juli kalau lihat begitu tidak bisa lurus, dia harus mereh. Dia senyum. Ya, sama seperti yang kita lakukan tadi, kita lalu sangka tidak berakhlak, tidak balas senyuman gitu. Nah, itu kan sebagian dari prasangka ismun. Kata Allah, inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, dari prasangka buruk kita kepada orang lain itu ada yang mengandung dosa. Nah, tiba-tiba dapat dosa cuma-cuma gitu. Ya, jadi imbang. Pahala tadi dapat betul pahala senyum. Kemudian kita buruk sangka dapat juga dosa buruk sangka. Yang bersangkutan cuma dapat pahala saja, dia tidak berdosa kepada kita. Padahal orang itu
kita kenal dan segala macam, tiba-tiba datang dosa cuma-cuma. Nah begitu mudahnya kita mendapatkan dosa, sebagaimana mudahnya kita mendapatkan pahala, lebih mudah lagi kita mendapatkan dosa. Sulit kita aman itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah siapkan fasilitas untuk kita mencuci jiwa kita kalau terkena kotoran. Nah, fasilitas pokoknya yang disiapkan oleh Allah 3. Pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, Jumat. Yang ketiga, Ramadan. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadhanu ila ramadan, mukaffiratun lima bainahuma idza tunibatil kaba'ir." Antara salat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, dari waktu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat menghapus dosa di antara keduanya selama ia mampu menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau selesai dosa-dosa kita, ada fasilitas yang disiapkan oleh Allah. Kalau kita gunakan fasilitas ini, otomatis dosa kita itu terangkat otomatis. Kalau dosa-dosa tidak bisa, harus berupaya kita membersihkan dengan taubat. Tapi kalau dosa ada fasilitas yang disiapkan Allah. Sholat 5 waktu, Jumat, Ramadan, kita lakukan saja, kita kerjakan saja fasilitas ini, otomatis bersih dosa. Mulai dari fasilitas pertama, sholat 5 waktu. Antara waktu ke waktu itu, ya, ketika kita Bapak Ibu misalkan mengerjakan suatu dosa dan memang sulit kita menghindari dari dosa dari waktu ke waktu, kecuali yang agak singkat itu kan maghrib. Nah, maghrib dengan isya, mungkin bisa bertahan gitu kan? Ya, tidak ada kebu dosa yang menempel di jiwa itu. Karena singkat 55 sampai 1 jam. Ada di antara kita yang mampu bertahan untuk tidak terkena kotoran dosa. Kalau isya ke subuh relatif. Kenapa relatif? Habis isyanya langsung tidur aman tuh. Ya, habis isya langsung tidur, bisa aman dari dosa. Tapi kalau habis isya ngobrol dulu, apalagi ngikut ngeleng, ngikut musok, ngikut domino, nah ini punya potensi ini. Ya, punya potensi berbuat dosa. Ya, sudah makin malam, tidak hanya main, ngobrol, ngurung tidur. Kalau banyak ngomongnya banyak salahnya, banyak dosa. Sampai jam 11 malam tercatat 5 kali berbuat khilaf, baik itu penglihatan, pendengaran, ucapan. Akan dosa itu nempel di jiwa kita. Nanti subuh kita bangun, selesai kita mengerjakan sholat subuh. Nah, noda dosa 10 kali yang kita buat pas mensong tadi itu secara otomatis dia bersih kembali. Asal dosa ke dosa. Nah begitu Bapak Ibu, ya, istimewanya sholat 5 waktu ini untuk dapat meleburkan dosa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengumpamakan sholat 5 waktu terhadap fungsinya untuk membersihkan jiwa kita seumpama air sungai yang ada di depan rumah para sahabat masing-masing. Jadi suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum bi babi ahadikum nahar?" Bagaimana pendapat kalian? Depan pintu rumah kalian itu ada sungai. Bayangkan Nabi mengandai-andaikan kepada para sahabat, Bapak Ibu, waktu itu di Mekah, Madinah, lah ada sungai dulu. Tidak ada sungai, yang ada dulu.
saja ya belum ada sungai. Memang sebagian tempat sudah mulai membentuk aliran sungai, sudah mulai terisi oleh air. Dan semakin ke ujung nanti itu sungai-sungai itu makin banyak terbentuk. Dan ketika nanti Jazirah Arab itu sudah kembali menghijau, banyak sungai-sungai, selesai dunia kiamat. Dan sekarang kan sudah mulai berbuyur itu, ya Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, yang sudah mulai melihat ya dataran atau daerah Mekah itu sudah mulai banyak rumput, sudah mulai banyak tumbuh-tumbuhan, dan sudah mulai pula terbentuk sungai-sungai walaupun belum nol. Nah waktu dulu belum ada sungai di Arab itu, Nabi mengumpamakan, bertanya pada sahabat bagaimana di muka pintu rumah kalian itu ada sungai. Ya tasilu namin buhon sababat, kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu, kita saja kaya sungai di Indonesia ini, jadi Ibu berapa kali mandi sehari semalam? 2 kali kan? Tidak ada yang 5 kali, mungkin itu 3 kali saja jarang kita mandi sehari semalam, kecuali pas musim panas kemarin itu, siang panasnya mandi. Nah ini orang Arab tidak ada sungai waktu itu, sekali seminggu subuhnya mandi, kali tak mandi wajib. Nah kata Nabi, ada sungai di depan rumah, mandi 5 kali sehari semalam. Ayat qamintan bisyai, kira-kira tubuhnya itu masih berdaki berdebu atau tidak? Kalau 5 kali mandi, tidak ada lagi debu, tidak ada lagi daki tubuhnya itu ya lagi. Kejadian para sahabat. Lalu Nabi menjelaskan, fadzalika shalawatul khams. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu bagi rohani kalian, seumpama sungai yang ada di depan rumah yang kalian gunakan mandi 5 kali sehari semalam untuk jasmani kalian. Kalau kalian mandi 5 kali sehari semalam, pasti jasmani badan kita bersih. Begitu juga kalau kalian menjaga 5 waktu sehari semalam, pasti rohani jiwa kalian bersih. Nah, itu hebatnya sholat 5 waktu. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan sholat, didatangkan dosa kita masing-masing, lalu diletakkan di atas kedua bahu dan kepala kita. Saat kita rukuk dan sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosa. Ibarat kita naruh pasir di bahu dan di kepala. Pas rukuk, apa yang terjadi dengan pasir itu? Kan berjatuhan. Begitulah sholat 5 waktu dapat menghapus noda dosa kita. Hebatnya lagi Bapak Ibu, sholat 5 waktu ini ketika dikerjakan secara berjamaah di masjid, belum sholat lagi, sebagian dosa kita itu sudah terhapus. Lewat fasilitas apa? Lewat fasilitas jalan kita, lewat fasilitas langkah kita. Karena kata Nabi, tidaklah seseorang bersuci, berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian dia datang ke masjid untuk menunaikan salah satu dari 5 fardu, melainkan langkah pertama gugur dosa, langkah kedua diangkat derajat, tercatat pahala sampai dia masuk pintu masjid. Ibu-ibu ada pernah hitung langkah dari rumah ke sini? Belum pernah. Sesekali apa itu? Dari sini 1, 2, kita keluar dari teras itu nanti dihitung berapa langkah. Kalau dapat sampai ke rumah 100 bagi 2 itu 50 untuk penggugur dosa, 50-nya lagi untuk menambah pahala. Kalau 200 bagi 2 berarti 100 pahala, 100 untuk menggugurkan dosa. Kalau 300 begitu juga. Yang semakin jauh jarak rumahnya dari masjid, semakin banyak dia dapat bonus. Tapi kami bermotor, dihitung dulu.
sambil putaran rodanya tetap gitu. Tetap dulu. Itu hebatnya berjamaah. Belum lagi sholat itu, sebagian dosa kita sudah mulai bersih itu, sudah mulai dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita berdiri takbir, nah tidak keluarkan dosa kita, ditaruh ya di bahu di atas kepala kita saat takbir atau rukuk dan sujud, berguguranlah dosa-dosa di dosa. Nah, itulah hebatnya imam. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan ibadah sholat, ya merujuk kembali dengan arti sholat secara bahasa itu doa. Sholat secara bahasa kan doa. As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat secara bahasa adalah doa. Dan itulah bagian untuk kita Bapak Ibu. Karena sholat dibagi dua, setengah untuk Allah, setengah untuk kita. Yang untuk kita yang mana? Wali abdi masalah. Bagi hambaku itu apa yang dia minta. Nah kalau kita lihat bacaan-bacaan dalam sholat, sebagian besar permintaan berisi permintaan memohon ampun kepada Allah. Sebagian besar gitu. Ya, berisi permintaan memohon ampunan kepada Allah. Mulai dari bacaan pertama. Bacaan pertama itu namanya doa iftitah. Doa iftitah ini umum yang kita di Indonesia ada dua versi. Ada yang kabirah. Nah, kalau kabirah di dalam kalimat bacaan kabirah ini memang tidak termuat permohonan meminta ampun di dalamnya. Tetapi di situ banyak pujian, banyak pernyataan ketulusan kita kepada Allah yang juga sangat istimewa. Tapi kalau kita mengamalkan versi yang Allahumma ba'id, di situ ada permohonan itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adtal bainal masyriqi wal maghrib. Jadi permohonan agar kita dijauhkan dari segala kesalahan sebagaimana jauhnya jarak antara timur dan barat. Baru nanti mohon lagi, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari segala kesalahan sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotor. Nah ini doa meminta supaya kita dibersihkan dari dosa. Ini satu. Berikutnya di saat ruku, bacaan yang umum yang kita bacakan tasbih. Kalau tasbih memang tidak ada kalimat permintaan di situ, hanya kalimat tasbih pujian kepada Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi kalau kita baca riwayat yang lain, ada kalimat permohonan di situ. Contohnya yang bisa kita baca juga pada saat ruku itu, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada permohonan di situ. Ya, ada permohonan. Ya Allah ampuni begitu juga nanti saat sujud. Kalau kita baca yang versi yang satu lagi, ini biasanya tata cara sholat saudara-saudara kita dari Muhammadiyah biasanya bawa yang ini. Kalau kita yang umum, Subhana rabbiyal a'la. Boleh juga Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu ada permohonan yang kita mohon agar diampuni dosa kita. Kemudian ada lagi bacaan saat kita sujud itu, ini juga pernah dibaca oleh Nabi, keseluruhannya berisi permohonan untuk mendapatkan ampunan. Apa bunyinya? Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini pernah dibawa Nabi SAW. Ya Allah, ampuni dosaku segalanya, diqqahu wa jillahu, yang halus-halus, yang kasar-kasar.
awalahu wa akhirah, yang dulu-dulu, yang kemudian nanti. Ya, wasirrahu, sir itu hanya kita dan Allah, rasio-rasio, dosa rahasia. Wa alaniyatahu, dosa yang orang lain pun nampak kita berbuat dosa. Nah, ini yang dibaca Nabi saat sujud. Makanya sujud Nabi itu minimalnya itu standar minimalnya seukuran 20 kali kita baca tasbih biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Karena banyak yang membaca. Ya, kadang Nabi juga baca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Makanya dialah. Nah, kemudian saat kita duduk di antara dua sujud, nah ini yang biasa kita gunakan untuk meminta kan? Ya, 8 itu. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Ini yang umum yang sering kita baca dan isinya permintaan. Permintaan pertama apa yang kita minta di dalam bacaan doa di antara dua sujud itu? Minta ampun. Rabbil firli, ya Rabb ampuni aku. Warhamni, beri aku rahmat. Wajburni, beri aku kecukupan. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku hidayah. Ya, wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'fani, maafkan kesalahan. Bayangkan itu, di awal kita minta ampun, ditutup di akhir juga kita minta ampun. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa tahiyat. Kalau tahiyat tidak ada permohonan di sana. Ya, tahiyat itu penghormatan, berkirim-kirim salam, syahadat, salawat. Nah, setelah tahiyat akhir yang umum biasanya yang sering kita amalkan, minta, hanya saja mintanya itu berlindung kepada Allah dari 4 macam. Dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah dunia dan hidup mati, dari fitnah dan dajjal. Ini umum yang sering kita bawa. Selesai kita baca tahiyat akhir, sebelum salam kita kan sering baca itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Ternyata tidak hanya doa ini yang dianjurkan. Ada permohonan lain, memang Nabi tidak membacanya, tapi sahabat Nabi yang membaca. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada seorang sahabat, selesai dia baca tahiyat sebelum salam, dia membaca Allahumma inni as'alukallah al-wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi. Jadi itu yang dibaca oleh salah seorang sahabat sebelum dia salam di kanan itu. Bacaan ini terdengar oleh Nabi, dan memang Bapak Ibu ada bacaan-bacaan dalam sholat itu yang bersumber dari sahabat Nabi, kemudian didengar oleh Nabi dan diperlihatkan oleh Nabi keutamaan bacaan tersebut. Salah satunya bacaan ketika kita iktidal, yang biasa kita kan Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu panjangnya biasa. Nah, ada bacaan lain sumbernya dari sahabat. Suatu ketika Nabi dan para sahabat sholat. Saat Nabi iktidal sami Allahu liman hamidah, salah seorang sahabat di belakang ini ada yang bacaannya itu membaca dengan kalimat lain. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu yang dibaca salah seorang sahabat. Terdengar oleh Nabi di depan. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang baca kalimat itu tadi? Cemehlah sahabat. Aku salah. Saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, aku melihat lebih dari 30 malaikat rebutan ingin siapa yang duluan mencatat pahala bacaan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu kan bukan Nabi yang baca, tapi sahabat, dan dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
termasuk bacaan sebelum kita salam yang pertama, yang isinya permohonan itu berupa meminta ampunan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka antal wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi. Nabi mendengar, lalu Nabi berucap qad ghufira, qad ghufira, qad ghufira. 3 kali Nabi mengucap, dia telah diampuni, dia telah diampuni, dia telah diampuni. Nah, Bapak-Ibu, dengan demikian ternyata sholat ini sangat penting untuk kita manfaatkan, di samping mencari pahala, menjalankan perintah sebagai wasilah untuk membersihkan diri. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi memang belajar sholat itu tidak ada kata hentinya. Supaya misalkan bacaan rukuk kita kalau bisa bertambah, jangan subhana rabbiyal azim terus. Kita update lagi, kita cari bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi. Begitu juga bacaan sujud kita. Kita cari bacaan-bacaan yang pernah oleh Nabi, kita hafal, kita tambah untuk memanfaatkan sholat ini sebagai sarana membersihkan diri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini materi yang bisa dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kalau kita sudah mampu berhenti dari dosa besar, adapun dosa-dosa kecil betul kita tidak akan mungkin bisa berhenti, tapi kita harus bisa memanfaatkan sarana yang disiapkan oleh Allah semaksimal mungkin sehingga nanti pada saat kita kembali kita telah bersih dari kotoran-kotoran dosa yang menempel pada jiwa kita masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Maaf jika ada salah dan hilaf. Tentunya sudah pas kusuk. Ya. Manfaat saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.